Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana longsor dan sekarang Ibu akan bahas dulu mengenai mitigasi bencana longsor. Longsor atau gerakan tanah adalah berpindahnya massa batuan atau tanah akibat gaya berat atau gravitasi. Faktor internal penyebab tanah longsor yaitu daya ikat atau kohesi tanah atau batuan yang terlepas dari ikatannya yang bergerak ke bawah, kemudian membawa butiran lain di sekitarnya sehingga membentuk massa yang lebih besar. Lemahnya daya ikat tanah atau batuan disebabkan oleh porositas tanah atau batuan yang cukup tinggi. Adapun faktor eksternal yang menyebabkan tanah longsor antara lain kemiringan lereng atau lahan, kemudian perubahan kelembaban tanah akibat masuknya air hujan, pengikisan tanah karena aliran air atau air permukaan, atau bahkan aktivitas manusia seperti penggalian dan penambangan. Selanjutnya, jenis-jenis longsoran tanah. Yang pertama ada longsoran lambat atau slow flowage yang dapat berupa longsoran tanah, butiran halus, dan blok batuan. Selanjutnya adalah longsoran cepat atau rapid flowage yang dapat berupa aliran lumpur, aliran massa tanah atau campuran aliran massa tanah dan batuan. Dan yang terakhir yaitu longsoran tipe luncuran atau landslide yang dapat berupa luncuran batuan yang membentuk gerakan rotasi atau memutar ketika terjatuh, kemudian luncuran massa campuran antara tanah dan batuan, kemudian luncuran bebas batuan atau rockfall, dan amblesan. Faktor penyebab tanah longsor ada dua macam, ada faktor pasif, ada faktor aktif. Faktor pasif antara lain yaitu jenis tanah yang kurang solid sehingga ketika masuk air ketika hujan akan mudah meluncur sehingga terjadi longsor. Kemudian struktur bebatuan, struktur geologi, topografi atau ketinggian, atau struktur vegetasi di daerah tersebut. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penyebab dari tanah longsor antara lain yaitu masuknya air atau aliran air ke dalam tanah yang melebihi kapasitasnya sehingga tanah menjadi jenuh air, kemudian gerakan-gerakan yang diakibatkan oleh seismisitas atau getaran dari kendaraan-kendaraan besar di sekitarnya. Selanjutnya, metode penanggulangan dan pencegahan tanah longsor. Yang pertama, membuat peta atau pemetaan kekuatan tanah di daerah perbukitan. Yang kedua, tidak membangun pemukiman di daerah rawan longsor. Yang ketiga, mengurangi tingkat keterjalan lereng. Keempat, membangun bangunan penahan. 5. Terasering dengan drainase yang tepat. 6. Reboisasi dengan menggunakan tanaman yang sistem perakarannya dalam. 7. Membangun bangunan dengan fondasi yang kuat. 8. Membangun tanggul penahan untuk runtuhan batuan atau rockfall. 9. Merencanakan lokasi evakuasi untuk masyarakat yang berada di daerah rawan longsor. 10. Apabila memungkinkan, perlu dilakukan relokasi kepada masyarakat yang terlanjur membangun rumahnya di daerah yang rawan longsor. Sekian pembahasan dari Ibu untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.